Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang bulan ini kita akan terus dituntun dengan tema keluarga sebagai rumah kasih dan iman di tengah era digitalisasi. Dan sepanjang minggu ini kita akan dituntun dengan tema keluarga dipulihkan, gereja dikuatkan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua menyadari bahwa keluarga adalah institusi pertama yang Allah ciptakan, yang Allah hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Keluarga adalah sebuah gereja kecil di mana iman, di mana kasih itu, di mana spirit itu pertama kali bertumbuh. Dan di tengah-tengah perkembangan zaman yang semakin berubah, di tengah-tengah tantangan dunia yang semakin berubah, kita pun menjadi keluarga-keluarga Kristen yang diperhadapkan dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam tantangan-tantangan duniawi yang harus kita lewati dan kita hadapi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang saat ini datang beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, yang hadir dalam rumah Tuhan dengan senyum-senyum kita pasti punya berbagai macam masalah, kita pasti punya berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan yang kita alami di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan lingkungan sosial, tapi juga di tengah-tengah kehidupan bergereja. Karena itu sebagai orang-orang yang mengalami berbagai macam tantangan, bolehkah saya minta Bapak Ibu senyum-senyum tipis-tipis saja buat Tuhan Yesus? Ya, kalau senyum-senyum silakan jabat tangan kiri dan kanan buat saudara, lalu bilang Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 147 dengan tema keluarga dipulihkan, gereja dikuatkan, akan menuntun kita semua, akan mengarahkan hati dan pikiran kita semua untuk menerima kehadiran Allah, memulihkan seluruh perjalanan kehidupan kita dengan berbagai hal yang sudah kita hadapi dan kita lewati. Nah, pemazmur hari ini mau mengajak kita semua untuk melihat Allah bukan hanya sebagai pencipta alam semesta, bukan hanya sebagai Allah yang berkuasa di atas, tetapi Allah yang dekat dengan kita, yang sanggup memulihkan akan hidup kita, yang tahu detail luka hati dalam kehidupan kita. Karena itu firman dia bilang bahwa ada lagu juga yang mengatakan, karena kasihnya padaku Yesus datang ke dunia. Jadi Allah bukan hanya sebagai pencipta alam semesta, tetapi dia juga peduli dengan kehidupan kita manusia. Nah, Bapak Ibu, untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, pemazmur dia mau mengajak kita untuk melihat kembali peristiwa yang sudah terjadi sebelum mazmur ini dituliskan. Mazmur ini dituliskan ketika bangsa Israel itu telah mengalami pembebasan dari perbudakan di Babel selama 70 tahun. Dan ketika mereka ada di Babel, mereka mengalami hal-hal yang menyakitkan hati, yang hampir menghilangkan iman percaya mereka kepada Yesus Kristus, kepada Allah. Karena apa Bapak Ibu? Kehidupan keluarga mereka tercerai-berai. Tanah warisan mereka dirampas. Mereka harus menyaksikan runtuhnya kota Yerusalem sebagai sebuah pusat peribadahan. Diruntuhkan. Sakit secara fisik, tetapi juga secara batin. Bahkan ketika mereka ada di Babel, mereka mengalami tekanan-tekanan yang membuat mereka down, yang membuat mereka bertanya-tanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak memihak kepada kami? Dan ketika Tuhan menolong mereka pada waktu yang tepat, selama 70 tahun ada di Babel, kemudian mendapatkan pembebasan, Tuhan memulihkan setiap luka hati batin mereka. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan sebuah kebetulan, ini bukan pertolongan yang datang semata-mata, tapi karena Allah berperkara bagi perjalanan kehidupan bangsa Israel. Pada bagian ayatnya yang pertama, pemazmur dia bilang bahwa puji-pujian bermazmur itu adalah sesuatu yang sangat baik, yang sangat indah, bahkan dia bilang layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Puji-pujian ini bukan hanya sebuah kewajiban agamawi, tetapi respon dari orang-orang yang tahu berterima kasih karena pertolongan Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel. Banyak hal telah mereka lewati,
Ketika mereka mendapatkan pembebasan, hanya pujian yang keluar, ungkapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Kemudian pada ayatnya yang kedua dan ketiga menjadi sebuah jawaban, alasan kenapa puji-pujian itu dinaikkan, kenapa puji-pujian itu indah dan layak. Sebab Tuhan telah membangun kembali Yerusalem dari keruntuhan. Tangan Tuhan bekerja begitu luar biasa dan dahsyat bagi perjalanan kehidupan bangsa Israel. Tidak hanya sampai pada pembangunan Yerusalem itu kembali, tetapi Tuhan juga mengumpulkan jiwa-jiwa keluarga-keluarga yang tadinya tercerai-berai, dikumpulkan kembali oleh Tuhan. Tuhan membalut setiap luka-luka yang mereka rasakan. Tekanan-tekanan yang mereka dapatkan ketika di Babel itu hilang semata. Dan yang ada hanya puji-pujian kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah dia tidak hanya berkuasa atas alam semesta, tapi dia berkuasa juga atas kehidupan manusia. Tuhan yang tadinya memberi nama kepada bintang-bintang, yang mengatur alam semesta, luar angkasa, akan menyelesaikan segala perkara yang mereka alami dan mereka hadapi. Sekalipun Tuhan itu ada di atas, Tuhan itu dia transenden, tetapi dia juga imanen. Tuhan itu ada di atas, tapi dia dekat dengan hati kita. Dia dekat dengan hidup kita. Hanya orang-orang fasik yang merasa bahwa Tuhan itu tidak dekat, karena mereka tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan sebagaimana rupa dalam perjalanan hidup mereka. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, agar keluarga kita menjadi sumber kekuatan bagi gereja, ada 3 langkah nyata yang bisa kita bawa pulang, kita jadikan pegangan untuk kita melangkah di sepanjang perjalanan hidup dengan berbagai hal yang akan kita temui di sepanjang hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama, mari kita membangun mesbah keluarga melalui pujian sebagai fondasi pemulihan. Pemulihan dimulai ketika kita semua bersepakat untuk memuji Tuhan. Ketika orang tua dan anak sama-sama menyediakan waktu, membangun mesbah doa, membangun puji-pujian di tengah-tengah perjalanan hidup keluarga. Karena itu mari kita gunakan program-program yang diberikan oleh gereja, program-program Binakel, untuk kita membangun mesbah doa itu di tengah-tengah kehidupan keluarga. Pertanyaannya seperti ini, hari Senin katong ibadah, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis ada ibadah sektor. Lalu kenapa katong harus membangun mesbah doa lagi di tengah-tengah kehidupan keluarga? Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membangun mesbah doa di tengah-tengah kehidupan keluarga, kita akan terus menjadi keluarga yang harmonis, yang mengundang Allah hadir, memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Kalau ketong sudah dapat damai sejahtera di rumah, otomatis ketika ketong datang di gereja, damai sejahtera itu akan menuntun ketorang. Untuk ketika ketong baku tumbuh dalam gereja, ada baku salah paham, damai sejahtera itu menjadi bagian yang menenangkan jiwa-jiwa kita, supaya melupakan kesalahpahaman itu dan mewujudkan kemuliaan Allah dalam persekutuan yang terus beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Ketika kita membangun mesbah doa dalam kehidupan keluarga, semua hubungan-hubungan yang tadinya renggang akan dipulihkan, akan terasa hangat kembali karena Allah hadir. Kita mengundang Allah hadir dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Mari kita menjadi orang yang saling membalut luka dan bukan menambah luka. Kalau toh Allah menolong bangsa Israel menjadi tabib yang membalut luka-luka mereka, kenapa kita tidak bisa menjadi ciptaan yang membalut luka sesama kita, yang tidak menimbulkan luka sesama kita, yang tidak menjadi orang yang terus menghakimi satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dalam seluruh perjalanan kehidupan, dalam membangun komunikasi, relasi yang kita jalin di tengah-tengah kehidupan keluarga, ketika kita menegur, ketika kita berbicara, mari kita bicara tegur dengan kata-kata yang sopan, yang pantas, yang tidak melukai akan hati orang lain, supaya luka itu tidak menjadi besar karena ketersinggungan
dengan kata-kata yang sering kali kita lontarkan. Bagaimana kita mau bilang bahwa kita semua ini adalah umat yang hidup dalam rumah bersama, yang hidup dalam satu keluarga, kalau kata-kata kita sering menyakiti hati orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari menjalin hubungan komunikasi, hubungan keluarga yang tidak menciptakan kerenggangan dalam kehidupan kita, yang tidak menciptakan keretakan dalam hubungan keluarga, tapi juga di tengah-tengah persekutuan bergereja. Jangan sampai kita membuka ruang untuk terjadi piring terbang dalam kehidupan keluarga, KDRT itu terus terjadi, komunikasi yang dilandasi dengan rasa ego, karena Bapak berpikir bahwa Bapak adalah kepala rumah tangga, jadi semua harus ikut Bapak tanpa mendengarkan pendapat anak dan istri. Bapak bikin keras kepala, Mama bikin ego, anak-anak bikin anak-anak punya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yakin dan percaya bahwa kehidupan kita di dunia ini akan terus mendapatkan pemulihan dari Tuhan kalau kita mau datang mengaku setiap kesalahan kelemahan kita, membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau hari ini kita datang dengan berbagai macam luka yang kita dapatkan, bawa semuanya di bawah kaki salib Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan pemulihan. Percuma biar katong curhat di satu media sosial juga, katong curhat di katong sahabat, kerabat juga, luka itu tidak akan pernah sembuh, karena yang menyembuhkan hanyalah Tuhan, hanyalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika kita menjadi orang-orang fasik, menjadi orang-orang yang terus mempertahankan ego kita, maka kita tidak akan bisa sembuh dari luka yang kita alami dan kita hadapi. Tidak ada satupun keluarga yang sempurna di dunia ini. Semua orang pasti berjalan dengan masalah. Semua orang pasti berjalan dengan badai hidup masing-masing. Tapi apakah badai itu membuat sampai kita hilang kepercayaan kepada Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Sebab Tuhan selalu menolong pada waktu yang tepat. Bayangkan, 70 tahun ada ditawan di Babel, dan kemudian dilepaskan oleh Tuhan. Tidak hanya dilepaskan seperti itu saja, tapi diberikan pemulihan oleh Tuhan. Lantas mengapa kita harus ragu dengan kuasanya Tuhan kalau Tuhan sanggup memulihkan akan kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja yang hebat tidak hanya dilihat dari program-program yang hebat, dari finansial yang kokoh, tapi dari umat yang saling mengampuni, yang saling melayani, yang bersekutu, bersatu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau gotong semua sudah bersatu, membuang semua luka, merasakan Tuhan memulihkan luka kita, maka gotong akan menjadi orang-orang Kristen yang hidup dalam gereja dan menjadi berkat di luar sana. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri akan khotbah pada minggu pagi hari ini, saya teringat tentang satu cerita keluarga Kristen. Ketika Bapak dan Mama ini, mereka memutuskan untuk menikah, membangun komitmen dalam hidup keluarga. Bapak dan Mama ini selalu saling menopang dalam segala susah, dalam segala senang, membangun kehidupan dari nol sampai mencapai sebuah tingkat kesuksesan, memiliki harta kekayaan segala macam rupa. Dan mereka dikaruniai 3 orang anak. Dalam perjalanan waktu, mereka sering melakukan yang namanya bina keluarga. Jadi setiap hari Sabtu semua berkumpul, 3 orang anak ini bersama Bapak dan Mama, lalu mereka membangun mesbah doa di tengah-tengah kehidupan keluarga. Namun sering berjalannya waktu, Bapak ini ternyata tersangkut benalu. Bapak Ibu tahu benalu itu apa? 02. Jadi Bapak ini dia selingkuh. Ketika Bapak ini selingkuh, anak-anak dan istrinya tetap berdoa pada Tuhan. Istrinya tidak bicara macam-macam yang menyakiti hati suaminya, walaupun dia tersakiti dalam tindakan yang dilakukan oleh suaminya. Kalau dapat mama-mama Papua kan mama-mama Maluku, kalau ose pun nama senai di media sosial jangan bilang beta sebagai istri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan satu hari
Mama ini dia terus berdoa bersama dengan anak-anaknya. Sampai pada masa di mana dia sudah tidak tahan. Setiap mama ini mau ajak Bapak untuk berdoa, Bapak selalu punya alasan. Mama dan anak berdoa, sudah Bapak capek dengan pekerjaan, dengan tanggung jawab ini. Mama dan Bapak berdoa, istri dan mama dan anak-anak berdoa saja. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika selesai berdoa, mama ini dia bilang buat anak-anak, panggil Bapak datang ke sini. Mereka kasih bangun Bapak, lalu duduk bersama-sama. Dan mama memutuskan satu keputusan yang membuat mereka terkejut. Mama bilang bahwa hari ini mama telah mengetahui satu rahasia yang tidak diketahui oleh anak-anak. Dan rahasia itu mama akan bilang. Walaupun Bapak juga tahu rahasia itu. Lalu mama memutuskan untuk pisah dari Bapak. Mama mengambil keputusan untuk pisah dari suaminya. Mama bilang bahwa hari ini mama akan pisah dengan Bapak. Jadi mama memberikan pilihan kepada kalian anak-anak. Mama tanya untuk anak yang pertama, kakak mau ikut mama atau Bapak? Lalu anak pertama dia bilang, saya mau ikut mama. Mama tanya untuk anak yang kedua, kakak mau ikut mama atau Bapak? Dia bilang, saya mau ikut mama. Kemudian mama tanya lagi untuk anak yang terakhir, kakak mau ikut mama atau Bapak? Dia juga bilang, saya juga mau ikut mama. Lalu mama balik lihat Bapak dan mama bilang, mama, Bapak, anak-anak semua mau ikut mama, bagaimana dengan Bapak? Dan Bapak bilang apa, Bapak Ibu? Bapak juga ikut mama. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita ini sesungguhnya mengantar kita semua mengerti bahwa Tuhan itu menolong kita pada waktu yang tepat. Kalau kita membawa setiap luka itu kepada Tuhan, kalau kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Keluarga yang tadinya hampir ada di ambang kehancuran dipulihkan karena istri dan juga anak-anak bersepakat untuk memuji Tuhan. Pemulihan terjadi di mana mezbah itu dibangun di tengah-tengah kehidupan keluarga. Pemulihan juga akan terjadi di mana mezbah itu dibangun dalam persekutuan bergereja. Biarlah Tuhan Yesus menolong, memberkati kehidupan kita semua untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amin.